Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pemirsa dakwah kiri yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa mengudara lagi, kita bisa berjumpa lagi dalam acara kifah kajian Islam aktual, kajian Islam kafah ya, yang pada malam hari ini kita mengambil rubrik tentang kemasjidan. Insya Allah nanti akan kita sampaikan materi yang berkaitan tentang bagaimana tentang kemasjidan yang selama ini kita ketahui, yaitu bagaimana masjid dan bagaimana di situ fadilah bagi para pemakmurnya. Nah, di sini saya sendirian tanpa didampingi oleh host. Mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan dalam kajian ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dakwahnya kita tahu mana yang hak dan mana yang batil. Baik pemirsa dakwah kiri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang telah disampaikan di depan bahwasanya malam hari ini kita mengkaji tentang masjid dan fadilah bagi pemakmurnya. Tentu tema ini kita ingin mengetahui siapa sih sebenarnya yang disebut dengan, atau siapa sih orang yang dikatakan sebagai orang yang berhak memakmurkan masjid. Karena ini juga perlu kita ketahui, karena di dalam ajaran agama kita itu tidak semua orang itu bisa dikatakan sebagai pemakmur masjid. Nah, di sini saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam Quran surat At-Taubah ayat 18, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakata walam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Al-ayah sadaqallahul adzim. Ayat ini kalau kita terjemahkan, innama sesungguhnya yang memakmurkan masjid orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang dapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita lihat kalimat innama, ya, bahwasanya ini terdapat suatu
satu kalimat yang mempunyai makna batasan. Ya. Artinya apa? Nah, di situ sebenarnya yang mempunyai hak untuk memakmurkan masjid itu adalah hanya orang-orang yang beriman. Ya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, dalam Quran surat At-Taubah, bahwasanya di situ dikatakan tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid Allah, sedangkan mereka itu mengakui bahwa mereka sendiri itu kafir. Nah, itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya dan mereka kekal di dalam neraka. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwasanya orang yang berhak memakmurkan masjid itu adalah hanya orang-orang yang beriman. Nah, kalau kita melihat bahwa fakta di dalam kehidupan ini, kita melihat masjid itu kadang-kadang hanya ditempati untuk hal-hal yang sifatnya bagaimana di situ untuk keduniaan sebagian. Maksudnya di sini ada untuk masjid itu ketika mau digunakan untuk tabligh akbar, ketika digunakan untuk ceramah, ketika digunakan untuk majelis taklim. Nah, di situ kadang tidak diperbolehkan. Bahkan, nah, masjid itu kadang-kadang juga digunakan untuk berkampanye, ya, untuk berkampanye. Nah, ini yang sebenarnya harus kita perhatikan terkait dengan hal tersebut. Kenapa? Karena pada dasarnya ketika kita itu berada di dalam masjid, maka di situ hal-hal yang harus kita perhatikan, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, ini harus kita pahami. Sehingga ketika kita melakukan aktivitas yang kadang-kadang sebagian orang itu menganggap itu adalah sesuatu yang dibolehkan, aktivitas itu dilakukan di masjid, nah itu sebenarnya tidak dibolehkan. Nah, di dalam Al-Quran surat Al-Jin itu dikatakan wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Nah, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Dan jangan kamu menyembah seorang pun di dalamnya, di samping menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kalau kita memahami, sebenarnya ada poin penting yang harus kita ketahui. Sekali lagi, bahwasanya memakmurkan masjid itu boleh dilakukan hanya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman, ya, itu dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sini kita coba juga untuk mempelajari atau mengkaji. Ketika tadi kita mengatakan bahwasanya memakmurkan masjid dan fadilah bagi, maksudnya masjid dan fadilah bagi orang yang memakmurkannya.
Nah, pada dasarnya apa sih yang dimaksud dengan memakmurkan masjid di situ? Nah, kalau kita mengetahui dari sisi bahasanya, jadi kemakmuran itu berasal dari bahasa Arab, yaitu imaroh, yang maknanya adalah sesuatu yang dibangun untuk memelihara, sesuatu yang dibangun untuk memperbaiki, jadi untuk memelihara, untuk memperbaiki, atau untuk memperindah suatu tempat. Nah, ini secara bahasa makna memakmurkan yang itu diambil dari bahasa Arab imarah tersebut. Nah, maksud dari memakmurkan masjid dalam konteks ini yaitu menurut syariat. Nah, dalam hal ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu memakmurkan dari sisi fisik, sedangkan yang kedua adalah dari sisi non-fisik. Nah, apa yang dimaksud dengan memakmurkan masjid dari sisi non-fisik? Maksudnya dari sisi fisiknya terlebih dahulu, yaitu membangun seperti memperbaiki bangunan masjid. Jadi membangun seperti memperbaiki bangunan masjid, seperti yang telah dikemukakan di atas dalam makna secara lugawi tadi, atau memperindah, atau membersihkan, ya, atau barangkali ketika di situ ada sound system yang barangkali perlu diperbaiki, nah kemudian diperbaiki. Nah, ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai memakmurkan masjid dari sisi secara fisik. Sedangkan memakmurkan masjid dari sisi secara non-fisik, yaitu bagaimana menghidupkan masjid itu dengan berbagai ibadah, dengan berbagai kajian-kajian, dengan mendirikan sholat, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tilawatul Quran, dan juga banyak yang lainnya terkait dengan masalah kegiatan non fisik yang itu dikategorikan sebagai al-imarah atau memakmurkan masjid di sini. Nah, di sini yang perlu kita ketahui terkait dengan hal tersebut. Nah, terus bagaimana cara memakmurkan masjid di sini? Nah, cara memakmurkan masjid di sini paling tidak kita juga harus mengetahui, yaitu ada dua asas mendasar yang perlu kita pahami terkait dengan memakmurkan masjid tersebut. Kalaulah tadi di depan dikatakan yang berhak untuk memakmurkan masjid itu adalah hanya orang-orang yang beriman. Nah, di sini bahwasanya yang berhak memakmurkan masjid, nah ada dua hal yang harus kita pahami di situ. Nah, itu masih bisa kita kaitkan dengan kalimat sebelumnya, yaitu mengutip Quran surat At-Taubah ayat 18 tersebut. Jadi, siapa yang berhak memakmurkan masjid tersebut? Asasnya adalah bahwasanya mereka itu harus memiliki akidah yang benar. Ya. Nah, ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, man amana billahi wal yaumil akhir. Jadi orang-orang yang bisa dikatakan sebagai memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang mana dia itu harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian tentu
di situ juga harus melakukan amalan-amalan yang soleh. Nah, kalau tadi dikatakan bagaimana cara memakmurkannya, nah, yang harus kita ketahui dari asasnya dulu tadi itu orangnya harus punya akidah yang benar. Nah, kemudian harus melakukan aktivitas-aktivitas yang itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagaimana di dalam masjid itu aktivitas-aktivitas yang dilakukan, amalan-amalan yang dilakukan adalah amalan yang baik, yaitu amalan-amalan yang soleh. Yaitu kalau kita merujuk kalimat di dalam Al-Quran, ya terkandung dalam firman Allah itu wa aqomas sholata. Jadi lanjutan dari ayat tadi itu kan selain man amana billahi wal yaumil akhir. Nah di situ wa aqomas sholata wa ataz zakah walam yakhsha illallah. Nah itu bisa dimahami bahwasanya aktivitas-aktivitas untuk memakmurkan masjid yaitu dengan melakukan kebajikan-kebajikan yang ada. Nah, dari sini yang perlu kita sampaikan bahwasanya amalan-amalan yang soleh, amalan-amalan yang baik, yang itu bisa dikatakan bisa menjadi amaran untuk memakmurkan masjid, harus dilandasi dengan akidah yang benar. Kenapa? Karena pada faktanya kadang seperti yang telah disampaikan tadi, ada orang yang melakukan kebaikan dalam tanda kutip, ya kebaikan dalam tanda kutip di sini maksudnya ya masjid dijadikan sebagai ajang kampanye, masjid dijadikan ajang untuk promosi hal-hal yang tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Nah, mungkin secara zahiriyah kadang-kadang amalan itu sepertinya baik. Tapi kalau ditinjau dari sisi akidahnya, kalau itu tidak sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Islam, pada dasarnya orang itu tidak bisa dikatakan sebagai orang yang memakmurkan masjid. Termasuk, nah kalau bisa kita contohkan, ya, orang-orang yang barangkali di dalam aktivitasnya kelihatan mengerjakan sholat, ya, kelihatan mengerjakan sholat. Tapi, nah ini, tapi dia melakukannya itu bukan dorongan akidah yang benar, tapi karena untuk ria atau hal-hal yang lain, atau untuk pamer dan seterusnya. Nah, apalagi kalau itu dilakukan oleh orang-orang non-muslim. Datang ke sebuah masjid, memberikan bantuan. Nah, harapannya dengan bantuan itu mereka bisa mendapatkan kepercayaan dan seterusnya. Nah, ini aktivitas tidak bisa dikatakan sebagai aktivitas yang memakmurkan masjid. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita juga ingin mengetahui ketika kita memahami apa itu atau siapa itu orang yang punya hak untuk memakmurkan masjid yang tadi dikatakan sebagai orang-orang yang beriman. Kemudian bagaimana sebenarnya memakmurkan masjid tersebut atau amalan yang dikatakan sebagai memakmurkan masjid tersebut, yaitu harus punya asas, yaitu dengan niatan yang benar karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu karena didasari oleh akidah yang benar. Kemudian yang berikutnya, amalan-amalan yang dilakukan adalah amalan-amalan yang baik. Nah, di sini kita juga ingin mengetahui ketika di dalam kehidupan ini, fakta yang ada, kadang masjid itu sebagian tempat itu
kalau dibuat untuk majelis taklim, kalau dibuat untuk tablik akbar, kalau dibuat untuk hal-hal yang sifatnya itu ya bisa dikatakan sebagai positif. Nah, kadang itu tidak diperbolehkan. Ya memang kita memahami kadang ada di antara jamaah itu berbeda firqah, berbeda golongan, sehingga ketika menggunakan masjid tersebut ya memang harus selektif. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah ketika ada masjid yang semestinya itu bisa digunakan, kemudian ada orang yang secara terang-terangan itu melarang agar masjid itu untuk tidak digunakan sebagai aktivitas-aktivitas yang baik. Nah, di sini pada dasarnya orang yang terjebak dalam masalah tersebut, orang yang di dalam kehidupannya selalu mencegah orang-orang untuk berbuat baik di dalam masjid. Nah, di situ nanti akan mendapatkan kehinaan di dalam hidupnya. Nah, sebagaimana yang telah disebutkan, di sini dikatakan, waman aglamu mimman mana'a masajidallah ayyudkaro fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika makana lahum ayyadkhuluha illa khaifin lahum ad-dunya khizyun walau fil akhirati adzabun alim. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha untuk merobohkannya. Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Nah, mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapatkan azab yang berat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, dari apa yang telah disampaikan tadi, sesungguhnya ketika ada orang di dalam kehidupan ini yang selalu berusaha untuk menghalangi aktivitas-aktivitas kemasjidan, menghalangi majelis taklim yang semestinya itu bisa dilakukan di dalam masjid dan itu dilarang. Nah, orang tersebut akan mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat mendapatkan azab yang berat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa dakwah Giri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sesi yang terakhir ini yang perlu saya sampaikan adalah terkait dengan kemuliaan bagi orang-orang yang memakmurkan masjid. Ya. Jadi orang-orang yang memakmurkan masjid itu di sana terdapat kemuliaan-kemuliaan yang didapatkannya. Ya. Ini yang semestinya harus kita lakukan. Bagaimana di dalam kehidupan ini kita berusaha untuk memakmurkan masjid di dalam kehidupan ini sehingga kita mendapatkan fadilah dari memakmurkan masjid tersebut. Yang pertama adalah bahwasanya orang yang selalu memakmurkan masjid. Nah, di situ kalau kita merujuk
salah satu hadis Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, terdapat 7 golongan yang nanti di yaumul mahsyar, di penantian mau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti itu, ada 7 golongan yang mana mereka itu tidak mendapatkan perlindungan kecuali ini diantaranya adalah orang yang selalu memakmurkan masjid. Sab'atun yauma la dzilla illa zilluh. Jadi ada 7 golongan yang tidak mendapatkan naungan ya dari sengatnya matahari pada waktu itu, kecuali ya 7 orang. Diantaranya adalah syabun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Jadi seorang yang hatinya selalu terpaut di dalam masjid. Dia itu selalu memikirkan masjid, selalu bagaimana berusaha untuk memakmurkan masjid. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Harapannya dengan mengetahui hal tersebut, kita sebagai umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tergolong sebagai orang-orang yang mendapatkan perlindungan, mendapatkan naungan dari sengatan matahari, ya, karena di dalam kehidupan ini, dalam hidup ini kita selalu terpaut di dalam masjid. Kemudian yang kedua, orang yang selalu memakmurkan masjid di situ dibergelar orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi ini gelar diberikan kepada orang-orang yang selalu memakmurkan masjid, yaitu gelar orang yang beriman. Ya, siapa sih yang benarnya memberikan gelar di situ? Nah, kalau tadi merujuk kepada firman Allah, itu pada dasarnya ya Allah sendiri. Nah, meskipun demikian, nah itu ada kalimat, jika kalian itu melihat seseorang ya biasa pergi ke masjid, saksikanlah bahwa ia itu benar-benar beriman. Nah, firman Allah terkait dengan hal tersebut, ya, orang-orang yang memakmurkan masjid yaitu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Nah, ini untuk keutamaan yang kedua bagi orang-orang yang memakmurkan masjid. Kemudian yang terakhir, banyak sebenarnya kalau kita mau mencari, mau mengkaji sebenarnya siapa sih atau apa sih yang bisa menjadikan mulia, atau kemuliaan apa sih yang bisa kita dapatkan ketika memakmurkan masjid. Nah, yang berikutnya yaitu, nah ini terkait dengan hadis qudsi yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi berbentuk hadis, ya, tapi tidak berada di dalam Al-Quran. Jadi di situ orang yang selalu memakmurkan masjid itu menjadi kekasih Allah. Nah, ini dalilnya. Jadi rumahku di muka bumi adalah masjid. Para kekasihku adalah mereka yang memakmurkan rumahku. Barang siapa yang ingin berjumpa denganku, sungguh wajib bagi tuan rumah menghibur ya, para tamunya tersebut. Nah,
Dari sini bisa kita pahami bahwasanya Allah itu sangat mengasihi orang-orang yang menjadi tamunya, sangat mengasihi orang-orang yang selalu memakmurkan masjid di dalam kehidupan ini. Pemirsa dakwah kiri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi barangkali ini terkait dengan tema tentang rubrik masjid, yaitu kaitannya dengan masjid dan fadilah bagi orang-orang yang memakmurkannya. Insya Allah dengan apa yang kita sampaikan tadi, paling tidak kita bisa memahami bahwasanya siapa sih orang yang dikatakan sebagai pemakmur masjid. Sekali lagi, mereka itu adalah orang-orang yang hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir tidak bisa dikatakan sebagai pemakmur masjid. Kalaulah tadi secara fisik itu ada dalam arti membangun masjid, nah bisa jadi kalau seandainya ada orang non-muslim kemudian membangun masjid, nah itu tidak bisa dikatakan sebagai pemakmur masjid. Kemudian yang berikutnya itu adalah bagaimana cara memakmurkan masjid, yang harus kita pahami bahwasanya di dalam diri kita harus ada akidah yang benar, harus ada niatan yang benar. Kemudian di dalam masjid tentu kita mengerjakan amalan-amalan yang soleh yang didasari dengan akidah yang benar hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya terkait dengan siapa atau bagaimana ancaman bagi orang-orang yang menghalangi aktivitas kemasjidan, menghalangi orang-orang yang berusaha untuk memakmurkan masjid. Nah, sungguh orang itu nanti akan mendapatkan kehinaan di dunia dan juga akan mendapatkan azab di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika nanti di akhirat. Dan yang berikutnya bagaimana kita telah sebutkan yang terakhir tadi, fadilah-fadilah bagi orang yang memakmurkan masjid. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu terkait dengan kajian pada malam hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan tadi bisa memberikan kebaikan, bisa mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, kalaulah di sana itu ada hal-hal yang tidak berkenan atau ada kesalahan-kesalahan yang itu timbul dari ucapan, sungguh itu semuanya adalah datangnya dari pribadi, dan kalaulah itu ada sebuah kebaikan, itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Astaghfirukum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.